Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvera Sopiani dengan NPM 230108040. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hardware. Apa sih itu hardware? Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Perangkat keras berfungsi untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Hardware ini terdiri dari apa saja sih? Nah, di sini ada 4 komponen hardware, yaitu hardware input, hardware proses, hardware output, dan hardware storage. Mari kita bahas satu persatu. Hardware input. Hardware input atau perangkat masukan adalah komponen perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan data, instruksi, atau sinyal ke dalam sistem komputer untuk diproses lebih lanjut oleh Central Processing Unit atau CPU. Fungsi dari hardware input apa saja sih? Yang pertama yaitu menginput data. Memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam sistem komputer. Yang kedua yaitu interaksi pengguna, yaitu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer melalui berbagai bentuk input. Yang ketiga, mengontrol sistem. Memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengoperasikan dan mengelola fungsi-fungsi komputer. Lalu, apa saja sih contoh hardware input itu? Nah, di sini yang pertama ada keyboard. Keyboard untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua ada mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada scanner untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital. Yang keempat ada webcam untuk menangkap gambar atau video secara real time. Yang kelima ada mikrofon untuk merekam suara atau perintah audio. Yang keenam ada touchscreen, yaitu layar sentuh yang memungkinkan input langsung melalui sentuhan. Yang ketujuh ada joystick untuk mengontrol gerakan dalam aplikasi atau permainan. Lalu yang kedua adalah hardware proses. Perangkat proses adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah data yang diterima dari perangkat masukan atau hardware input menjadi informasi yang dapat ditampilkan oleh perangkat keluaran atau hardware output. Fungsi hardware proses itu yang pertama adalah mengolah data, melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika terhadap data yang masuk. Yang kedua, mengendalikan operasi sistem, mengatur dan mengendalikan jalannya program dan operasi sistem komputer. Yang ketiga ada menyimpan data sementara. Menyimpan data dan instruksi sementara selama proses berlangsung. Lalu komponennya itu ada apa saja sih? Di sini sudah jelas. Yang pertama adalah ada Central Processing Unit atau CPU. Unit utama yang melakukan pengelolaan data dan mengendalikan operasi komputer. Yang kedua ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga ada Control Unit atau CU, bagian dari CPU yang mengatur dan mengendalikan jalannya instruksi dalam sistem komputer. Yang keempat ada Register, tempat penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Yang terakhir ada cache memory, yaitu memori kecil yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan sehingga mempercepat proses pengolahan data. Untuk selanjutnya ada hardware output. Apa sih itu hardware output? Yaitu perangkat keluaran, komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau menyajikan data hasil pemrosesan kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami seperti teks, gambar, suara, dan bentuk fisik lainnya.
Lalu fungsinya apa sih? Fungsinya yang pertama yaitu menyajikan informasi, menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Yang kedua adalah interaksi pengguna, memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengar, atau menerima hasil dari perintah yang diberikan kepada komputer. Yang ketiga adalah dokumentasi, mencetak atau menyimpan hasil kerja dalam bentuk fisik untuk keperluan arsip atau distribusi. Lalu, perangkat keluaran ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk output yang dihasilkan. Yang pertama ada perangkat keluaran visual, yaitu menampilkan data dalam bentuk visual. Contohnya ada monitor dan proyektor. Monitor adalah perangkat keluaran visual yang menampilkan teks, gambar, dan video. Yang kedua ada proyektor. Proyektor merupakan perangkat keluaran visual yang memproyeksikan tampilan komputer ke layar besar. Yang kedua ada perangkat keluaran audio, yaitu menghasilkan output dalam bentuk suara. Contohnya, yang pertama ada speaker, mengeluarkan suara dari komputer, dan yang kedua ada headphone, menyajikan suara secara pribadi kepada pengguna. Yang ketiga ada perangkat keluaran hard copy, menghasilkan output dalam bentuk fisik, yaitu terdiri dari printer dan plotter. Printer mencetak dokumen atau gambar ke kertas, dan plotter mencetak gambar grafik berukuran besar. Lalu selanjutnya ada hardware storage atau perangkat penyimpanan. Apa sih perangkat penyimpanan atau hardware storage itu? Perangkat penyimpanan adalah komponen dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data, baik secara sementara maupun permanen. Lalu, fungsi hardware storage itu untuk apa sih? Yang pertama, untuk menyimpan data permanen, menyimpan file, dokumen, gambar, video, dan data penting lainnya. Yang kedua, menyimpan program dan sistem operasi, menyimpan aplikasi dan sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Yang ketiga, media backup, digunakan untuk mencadangkan atau membackup data agar tidak hilang. Yang keempat, transfer data, menjadi media pemindahan data antar perangkat, misalnya menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Lalu, komponen hardware storage itu apa saja sih? Yang pertama ada hard disk drive atau HDD, media penyimpanan magnetik dengan kapasitas besar. Yang kedua ada solid state drive SSD, media penyimpanan elektronik dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada optical disk drive CD atau DVD drive, menggunakan sinar laser untuk membawa dan menulis data pada CD atau DVD. Yang keempat ada USB flash drive, media penyimpanan portable berbasis flash memory. Yang kelima ada memory card, SD card atau micro SD, umumnya digunakan pada perangkat mobile dan kamera. Yang keenam ada cloud storage, penyimpanan data secara online melalui internet, misalnya Google Drive atau Dropbox. Baik, itu saja presentasi yang saya berikan mengenai materi hardware. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.